Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM H05233447. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah media pembelajaran dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Evi Segarawati Ampli SPD NPD. Dengan judul materi yang akan saya bawakan yaitu media pembelajaran. Nah, untuk mengefisienkan waktu yang ada, simak video berikut ini. Oke, baik. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai pengertian media pembelajaran. Nah, ada pun beberapa pengertian dari media pembelajaran tersebut. Nah, untuk yang pertama yaitu kata media. Kata media ini berasal dari bahasa Latin medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Nah, untuk pendapat yang kedua yaitu menurut Geljas dan Eli tahun 1971 mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Dan kemudian menurut Heinrich dan kawan-kawan pada tahun 1982 mengatakan bahwa medium sebagai perantara yang mengantar atau informasi antara sumber dan penerima. Nah, jadi itulah pengertian media pembelajaran mengenai beberapa para ahli. Nah, kemudian kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu tujuan media pembelajaran. Nah, tujuan media dalam proses belajar mengajar ini merupakan salah satu bentuk alat untuk membantu guru dalam proses belajar mengajar di kelas. Nah, bertujuan untuk meningkatkan proses belajar mengajar yang menyenangkan. Salah satu media yang dapat digunakan guru adalah yang bersifat visual. Nah, untuk tujuan media pembelajaran ini tentunya sangat membantu guru dalam proses pembelajaran. Nah, terutama dalam penggunaan media. Adapun beberapa media yang akan kita bahas tentunya pada pembahasan berikutnya. Kemudian kita masuk dulu kepada materi mengenai yaitu mengenai fungsi dan manfaat media pembelajaran. Nah, apa sih itu fungsi dari media pembelajaran? Tentunya kali ini kita akan bahas yaitu pada fungsi media pembelajaran menurut Hamalik pada tahun 1986 mengemukakan bahwa media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh psikologis terhadap siswa. Nah, jadi pada penggunaan media pembelajaran ini tentunya sangat berfungsi untuk meningkatkan minat belajar siswa, karena kita sebagai guru akan melakukan kegiatan yang bisa membangkitkan minat siswa, terutama dalam penggunaan media pembelajaran tersebut, seperti pembelajaran yang diminati siswa dan siswa dapat merasakan menyenangkan ketika dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian apa sih itu manfaat media pembelajaran? Nah, Sumarna dan kawan-kawan mengemukakan tentang manfaat media pembelajaran secara khusus, yaitu yang pertama, menyampaikan materi pembelajaran dapat diseragamkan. Yang kedua, proses pembelajaran lebih menarik. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Jumlah waktu belajar mengajar dapat dikurangi. Kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan. Proses pembelajaran dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Sikap positif siswa terhadap proses belajar dapat ditingkatkan, dan peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif dan produktif. Nah, dari beberapa manfaat daripada penggunaan media pembelajaran ini tentunya sangat bermanfaat untuk kita sebagai calon guru nanti, dan untuk sebagai bekal kita dalam menggunakan media yang akan kita terapkan dalam proses pembelajaran.
Nah, kemudian adapun penjelasan daripada manfaat media pembelajaran. Nah, menurut pendapat lainnya, manfaat praktis penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar, yang pertama yaitu media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses hasil belajar. Nah, tentunya ini sama seperti tadi yang sudah saya jelaskan mengenai penggunaan media pembelajaran, manfaat daripada media pembelajaran. Yang kedua yaitu media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian belajar sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi lebih langsung antara pelajar dan lingkungannya, dan kemungkinan pembelajar untuk belajar sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Nah, sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi, bisa saya berikan contoh tentunya dalam proses pembelajaran seperti yang ada di SD. Nah, jiwa anak SD itu kan selalu bermain dan selalu ingin bermain. Nah, kita sebagai guru memanfaatkan media pembelajaran, menerapkan dalam proses pembelajaran media apa yang bagus kita terapkan. Tentunya seperti melakukan permainan sambil belajar. Nah, di situ kita dapat membuat anak peserta didik kita untuk berani percaya diri juga dalam melakukan interaksi sosial terhadap temannya, supaya mereka juga tidak malu-malu ketika dalam proses belajar, dan kita juga melakukan pendekatan untuk mengetahui bagaimana siswa kita apakah sudah memahami atau belum dalam. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai pengenalan beberapa media pembelajaran. Tentunya ini ada beberapa pendapat dari para ahli. Yang pertama itu Sells dan Reike pada tahun 1994 mengatakan bahwa berdasarkan perkembangan teknologi, media pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelompok, yaitu yang pertama media hasil teknologi cetak, yang kedua media hasil teknologi audiovisual, yang ketiga media hasil teknologi yang berdasarkan komputer, dan yang keempat media hasil gabungan dan teknologi dan komputer. Nah, kemudian Sells dan Glasgow pada tahun 1990 pada halaman 181 sampai 183 dibagi ke dalam 2 kategori, yaitu pilihan media tradisional dan pilihan media teknologi mutakhir. Kemudian jenis klasifikasi media pembelajaran dibagi atas 3, yaitu yang pertama bisa kita lihat dari jenisnya. Medianya dibagi ke dalam 3, yaitu yang pertama media auditif seperti radio, telepon, kaset, dan piringan audio. Yang kedua yaitu media visual seperti film strip atau film rangkai, slide atau film bingkai, foto, gambar, lukisan, cetakan, film bisu, dan film kartun. Kemudian media audiovisual atau film suara, gambar hidup, televisi, dan video kaset. Nah, kemudian bisa kita lihat dari daya liputnya. Media dibagi atas 3, yaitu yang pertama media yang mempunyai daya input yang luas dan serentak serta dapat menjangkau jumlah siswa yang banyak dalam waktu yang sama, misalnya radio dan televisi. Kedua, media yang punya daya input yang terbatas oleh ruangan dan tempat seperti film, sound slide, film strip. Kemudian, media untuk pengajaran individual seperti modul berprogram pembelajaran melalui komputer. Nah, kemudian bisa kita lihat dari bentuk medianya. Dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama media 2 dimensi seperti gambar, lukisan, poster, bagan, gambar peta, datar, atau foto. Kemudian media 3 dimensi bisa kita
lihat, yaitu peta timbul, globe, dan model boneka. Nah, itulah jenis klasifikasi media pembelajaran. Nah, kita bisa ketahui ya bahwa media pembelajaran terbagi atas 3 yang merupakan banyak bagian-bagiannya seperti tadi audio, visual, bahkan media melalui 2 dimensi, 3 dimensi. Kemudian jenis klasifikasi media pembelajaran. Untuk yang terakhir, yang pertama bisa kita lihat dari bahan dan pembuatannya. Dibagi atas 2, yaitu yang pertama media yang sederhana dan media yang kompleks. Nah, untuk media yang sederhana yaitu media yang bahan dasarnya mudah diperoleh dan harganya murah. Bahan cara pembuatannya mudah dan penggunaannya tidak terlalu sulit. Kemudian media yang kompleks atau luas, yaitu media bahan dan alatnya pembuatannya sulit diperoleh serta mahal biayanya dan sulit membuatnya. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu contoh-contoh dan pemilihan media pembelajaran. Nah, tentunya kita dapat lihat yaitu kriteria pemilihan media pembelajaran. Nah, untuk contoh-contoh pemilihan media pembelajaran, pemilihan media yang akan digunakan seorang pengajar juga harus melihat suatu komponen perencanaan seperti tujuan media pembelajaran dan materi, metode atau pendekatan, bahkan evaluasi dan siswa pemilihan yang perlu disesuaikan. Nah, maksudnya itu yang pertama tujuan media pembelajaran hendaknya sesuai dan menjunjang pencapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua, materi pembelajaran, materi yang dipilih harus sesuai dengan materi atau isi pembelajaran dalam arti relevan, tidak out of date. Nah, ketiga yaitu metode atau pendekatan pemilihan media pembelajaran perlu disesuaikan dengan metode atau pendekatan pembelajaran yang dipilih. Misalnya metode demonstrasi, diperlukan jenis media lebih banyak dari metode ceramah. Kemudian evaluasi atau perbaikan atau mengukur keberhasilan tujuan. Oleh karena itu, media yang dipilih selain mengacu pada tujuan, terkait juga pada evaluasi yang digunakan. Nah, evaluasi ini juga sangat berperan penting dalam pemilihan media pembelajaran. Kemudian, siswa pemilihan media perlu disesuaikan dengan perkembangan intelektual siswa. Misalnya tingkat kemampuan siswa dalam membaca, mendengar, dan melihat. Nah, jadi untuk pemilihan media pembelajaran perlu kita perhatikan juga bagaimana kondisi siswa kita, karakteristik siswa kita, dan menyesuaikan dengan perkembangan intelektual, pengetahuan kognitif mereka. Bagaimana capaian pembelajaran yang mereka sudah capai dengan penggunaan media, bahkan metode tujuan pembelajaran yang kita gunakan. Nah, jadi kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu media pembelajaran memegang peranan krusial dalam meningkatkan efektivitas dan kualitas proses belajar mengajar. Melalui penggunaan media yang tepat, materi pelajaran yang dapat disajikan secara menarik, interaktif, dan mudah dipahami oleh peserta didik. Pemilihan media pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, serta materi yang diajarkan sangat berpengaruh terhadap hasil belajar yang dicapai. Nah, itulah pemaparan materi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.